Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good evening everyone. In this video, I will provide to material and digital productions management at financial management. I hope all my friends understand and I enjoy watching. And first of all, I would like to introduce myself. My name is Erwin Danistiawan. I'm a class 23 MNG D and my NPM is 2341 120 and 7. Pada pertemuan kali ini kita semua akan membahas materi yang cukup bagus untuk kita bahas karena materi ini tentunya sangat penting untuk kita memulai pertemuan dengan membahas sebuah materi manajemen keuangan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah submateri dari manajemen keuangan tersebut, yaitu manajemen produksi. Sebelumnya, definisi dari manajemen produksi sendiri adalah proses di mana perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan juga pengawasan semua kegiatan yang terkait dengan produksi barang dan jasa dalam suatu organisasi. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua produksi berjalan dengan secara efisien, menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah, dengan memenuhi permintaan pelanggan yang tepat waktu, manajemen produksi mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan mesin dan peralatan, pengendalian kualitas, dan juga manajemen rantai pasokan. Dengan pendekatan yang efektif, manajemen produksi ini dapat meningkatkan produktivitas tentunya, kemudian mengurangi biaya dan juga mendukung keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Kemudian kita akan beralih dari tujuan diadakannya sebuah manajemen produksi. Nah, manajemen produksi sendiri memiliki beberapa tujuan utama yang sangat manajemen produksi sendiri memiliki beberapa tujuan utama yang sangat krusial bagi keberhasilan suatu perusahaan. Nah, yang pertama adalah efisiensi operasional sangat penting untuk meminimalisir biaya dan waktu dalam proses produksi. Selain itu, menjaga kualitas produk menjadi prioritas agar dapat membuat produk yang dihasilkan memenuhi standar dan juga memuaskan pelanggan tentunya. Kemudian pengendalian persediaan juga selalu diperlukan untuk memastikan bahan baku dan juga produk jadi selalu tersedia tanpa menumpuk. Nah, selain itu, perencanaan dan juga penjadwalan yang baik membantu proses produksi berjalan lancar dan juga tepat waktu, sesuai dengan permintaan pasar. Nah, manajemen produksi juga mendorong inovasi dalam metode dan juga produk, serta menjamin keselamatan dan juga kesehatan karyawan. Terakhir, penerapan praktik yang berkelanjutan dalam produksi penting untuk mendukung keberlanjutan sebuah lingkungan. Dengan tercapainya semua tujuan tersebut, manajemen produksi turut berkontribusi terhadap daya saing dan juga keberhasilan perusahaan. Kita akan move ke slide berikutnya, yaitu tentang fungsi utama dari manajemen produksi. Saya sudah membaca, kemudian menemukan beberapa fungsi-fungsi utama dari sebuah manajemen produksi itu sendiri. Yang pertama ada perencanaan produksi. Nah, kita perlu tahu menentukan apa yang akan diproduksi, kapan, dan dalam jumlah yang berapa, dan juga bagaimana proses produksi yang akan dilakukan ini, termasuk penjadwalan produksi dan juga alokasi sumber daya. Kemudian yang kedua, pengendalian produksi. Nah, kita juga perlu memastikan bahwa produksi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan, manajemen produksi bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang korektif. Kemudian ada kontrol kualitas. Kita juga harus menjaga kualitas barang yang kita produksi untuk barang atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas tertentu.
karena ini sebuah kepentingan yang harus kita jaga untuk selalu mendapat kepuasan dari pelanggan tersebut. Kemudian ada manajemen bahan baku. Nah, kemudian mengelola ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi ini penting karena kita bisa memastikan nih bahwasanya kit yang kita produksi ini tidak overload atau tidak lebih dari permintaan yang diminta oleh konsumen. Kita move ke proses manajemen dari produksi. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah identifikasi kebutuhan. Nah, kita juga perlu mengidentifikasi kebutuhan dari pasar atau target pasar yang akan kita jualkan nantinya. Ini menentukan dari permintaan pasar. Nah, kemudian yang kedua ada perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini perlu diperhatikan karena kita bisa menilai kapasitas yang akan kita produksi dari permintaan pasar tersebut. Apakah kita mampu untuk memproduksi dari permintaan pasar yang konsumen berikan. Kemudian ada jadwal produksi. Kita juga bisa harus menentukan jadwal produksi karena apabila kita tidak menyusun jadwal produksi tersebut, tentunya kita akan berantakan dalam memproduksi dari produk-produk yang diminta oleh konsumen tersebut. Yang kemudian nomor 4 ada kontrol kualitas. Ini perlu diperhatikan karena ketika kita menjual sebuah produk, yang harus dan juga wajib kita jaga adalah sebuah kualitas. Karena itu yang bisa menjamin ataupun yang bisa menentukan apakah usaha tersebut yang kita lakukan bisa dapat berkelanjutan ataupun gulung tikar ke depannya. Kemudian kita move ke metode produksi. Yang pertama ada produksi massal. Produksi massal ini adalah produksi di mana kita memproduksi sebuah produk yang besar-besaran nih, atau yang banyak dalam jumlah yang banyak dan juga besar gitu. Kemudian dengan efisiensi yang tinggi tentunya. Kemudian yang kedua ada produksi batch. Produksi batch adalah produksi di mana dalam kelompok atau batch untuk memenuhi permintaan tertentu. Jadi kita memproduksi dari beberapa slot gitu misalnya. Kemudian ada produksi continue. Produksi tanpa henti untuk produk yang selalu dibutuhkan. Ini maksudnya kita tiap hari harus memproduksi barang yang diminta oleh konsumen tersebut. Jadi